Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pandangan ma'rifat kita kepada zat Allah Ta'ala itu adalah laisa kamislihi syai'un, tiada seumpamanya bagi sesuatu dan bukan bertempat. Ma'rifat kita atau pengenalan kita akan diri diberikan af'alullah, perbuatan Allah. Ma'rifat akan af'alullah, perbuatan Allah pada kita, kalimatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, datang dari Allah, tiada daya dan upaya, hanya Allah yang berbuat, hanya Allah yang berkuasa. Kemudian lagi mutu anta qoblal anta mutu, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Ingatlah, mati itu ada dua makna. Yang pertama, apabila roh bercerai dengan jasad, itu disebut mati hissi atau mati yang sebenarnya, mati hakiki. Kemudian mati yang kita disuruh mati sebelum mati, yang dimaksud adalah mati maknawi, artinya mati dalam pengenalan mata hati. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Rabbul Izzati, dari daya upaya kita, wujud kita, supaya kita terang sempurna upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wujudnya. Billahi la yaridlah, tiada yang mempunyai dan menyembah Allah, hanya Allah. Begitulah semua arif billah mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Adapun suatu rahasia itu adalah sirullah, kita bertubuh akan Muhammad batin dan zahir bertubuh akan roh. Jadi nyawa itu bertubuhkan idofi qadim, maka tiada lagi kita kenang tubuh jari kita. Tidak kita surut lagi tubuh zahir dan batin kita. Maka ini bernama rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sir namanya kepada kita, karena rahasia itu adalah nur. Sebenar-benarnya sifatullah itu kepada kita. Inilah rahasianya yang dibicarakan, rahasia yang sebenar-benarnya, rahasia yang kita ketahui. Jalan hakikat yang sebenarnya yang berkata Allahu Akbar ketika kita sholat ialah zat sifat asma af'al Allah, qudrat iradat ilmu hayat, akbar Allah dan sifat. Itu nama rahasia Allah Ta'ala, namanya kepada kita. Itulah yang berkata Allahu Akbar, tiada hati lagi. Karena yang bernama zat sifat asma af'al qudrat iradat ilmu hayat, itu nama rahasia Allah Ta'ala, namanya kepada kita. Batin dan zahir kita akan memerintah diri kita tadi ialah roh tadilah yang menerima perintah rahasia. Maka berlakulah berbagai-bagai kegiatan, berbagai-bagai bunyi, berbagai-bagai kelakuan di dalam sholat. Semua itu adalah perintah rahasia. Maka perintah rahasia inilah sirullah. Karena rahasia inilah kita dapat melihat Allah dan menyembah Allah, serta hidup berbagai-bagai gerakan, berbagai-bagai kegiatan. Itulah rahasia Allah kepada kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenalkannya. Maka ia mengetahui akan asal Adam, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang anasarnya adalah api, angin, air, dan tanah. Empat inilah yang dijadikan Allah Ta'ala. Maka turun kepada kita. Kita disuruh mengetahui tanah menjadikan tubuh kita, api menjadikan darah kita, air menjadikan air liur kita, angin menjadikan nafas kita. Maka berdirilah Islam bersyariat, yakni Al-Quran dan hadis itu syariat kita atas kejadian tanah. Kejadian air itu tarikat kita, kejadian api itu hakikat kita, dan kejadian angin itu ma'rifat kita. Beginilah cara kita mengenal diri. Saat kita tidur itu tiada hayat lagi, karena rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah segala hati di tengah-tengah itu berbagai-bagai tempat rahasia di dalam jantung. Maka jikalau tidak ada rahasia Allah, tiadalah batin dan zahir itu berkehendak. Karena pada hakikatnya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah menjadi kehendak semesta alam beserta isinya, termasuk diri kita ini. Akan tetapi hati-hatilah, jagalah hukum syariat yang dipardukan kepada kita. Kita sholat tetap sholat, kita puasa tetap puasa, walaupun kita bermakrifat mengenal Allah. Maka barang siapa melihat sesuatu tiada melihat Allah di dalamnya, maka penglihatannya itu batil atau syirik.
Wa ma ra'aitu sya'an illa wa ra'aitullah, tiada aku melihat akan sesuatu melainkan Allah yang aku lihat. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu lillahi fiha, tiada kulihat sesuatu kecuali Allah yang kulihat di dalamnya. Walaupun perkataan para sahabat itu berbeda, tapi maknanya sama. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana aku berada, aku dimanapun kamu berada ada aku, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, aku ada pada dirimu, mengapa engkau tidak melihat? Padahal aku terlebih hampir daripadamu, matamu yang putih dengan hitamnya, terlebih hampir lagi aku dengan kamu. Maka di sini kita kembalikan kepada pasal rahasia yang telah lalu, dan pasti kita bertemu dengan Allah atau mi'raj dengan Dia. Maka barang siapa tidak mengetahui perkara ini, tiada sempurna hidupnya di dunia dan akhirat. Jikalau dia beramal apa saja, semua amalannya itu syirik, maka dari itu hendaklah kita ketahui benar-benar apa asalnya yang menjadi nyawa dan roh itu, ialah zatullah ta'ala, daripada ilmunya dan roh sekalian alam. Seperti sabda Nabi kita, ana Abu Bashar, aku bapak segala, ana Abul Arwah wa ana Abul Bashar, aku bapak segala roh dan bapak segala tubuh. Tatkala di dalam tubuh namanya nyawa, tatkala ia berkehendak namanya hati, tatkala ia kuasa memperbuat namanya akal, maka kesemuanya itu adalah rahasia Allah Ta'ala kepada kita. Dan maka barang siapa tidak tahu perjalanan ini, tiada sempurna hidupnya di dunia dan di akhirat. Awwalu tajli jatullahi ta'ala bisifatihi, mula-mula timbul zat Allah Ta'ala itu kepada sifatnya, dan mula-mula timbul sifat Allah Ta'ala itu kepada namanya. Kemudian mula-mula timbul nama Allah itu kepada perbuatannya, af'alullah, dan mula-mula perbuatan Allah Ta'ala itu kepada insan yang kamil, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mula-mula dijadikan Allah Ta'ala itu cahayaku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baharu cahaya sekalian alam. Dan yang mula-mula dijadikan Allah Ta'ala itu rohku, dan baharu roh sekalian alam. Awaludin ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah. Sebelum mengenal Allah, terlebih dahulu kita disuruh untuk mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya.